Selamat malam saudara, senang dapat menjumpai Anda semua melalui renungan malam. Untuk mendasari renungan kita, saya akan membacakan Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, Mazmur 42 ini oleh banyak penafsir disebut sebagai karya Daud. Tentu Mazmur ini tidak asing lagi bagi kita. Mazmur ini bukan tentang lagu yang indah, tapi tentang hidup manusia yang dirundung berbagai masalah dan tentang hati yang haus akan Tuhan. Daud adalah seorang tokoh besar di Alkitab. Ia adalah orang yang ada di hati Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada tokoh yang dikatakan ada di hati Tuhan. Musa yang begitu lembut tidak pernah disebut demikian. Demikian juga dengan nabi besar Yesaya dan Yeremia tidak pernah disebut ada di hati Tuhan. Memang saudara, Daud bukanlah orang sempurna, tapi Tuhan melihat iman dan hatinya. Meskipun ia adalah seorang beriman, bukan berarti imannya meniadakan masalah dalam hidupnya. Di dalam keluarga, Daud tidak disukai oleh anak kandungnya sendiri yang jahat, yang mau mencelakai dia. Di luar, ada Saul, ada Simei, dan orang lain yang juga berhasrat ingin menjatuhkan dia. Masalah beruntun dan bertubi-tubi membuat jiwanya begitu tertekan. Daud dengan jujur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau, ya Tuhan, melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ibarat tikaman pisau ke dalam tulangku, lawan-lawanku mencela aku dan sepanjang hari berkata, 'Di mana Allahmu?'" Sangat menghadapi masalah, setiap orang punya dua pilihan yang berbeda. Semakin mendekat kepada Tuhan, atau sebaliknya semakin menjauh dari Tuhan. Dan Daud memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Dia berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Kuatnya dan besarnya kebutuhan Daud akan Tuhan itu diibaratkan seperti rusa merindukan sungai yang berair atau sungai yang mengalir. Bagi rusa, sungai yang berair adalah kehidupannya. Aliran air bukan sekedar alat penunjang atau pelengkap hidup, tetapi kehidupan itu sendiri bagi rusa. Sebagaimana kebutuhan rusa akan aliran air,
Demikianlah kebutuhan Daud akan Tuhan. Bagi Daud, tidak ada yang diperlukan dalam hidupnya seperti dia memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan bukan sekedar karena kita orang beragama atau karena kita didesak oleh persoalan hidup. Jika Tuhan dibutuhkan hanya pada saat ada persoalan, itu berarti kita telah memperalat Tuhan. Tuhan sekedar pelengkap kehidupan. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun dan dari siapapun. Dia lebih berharga dari jantung kita. Dia kita butuhkan lebih dari kita membutuhkan darah, karena Ia adalah pemilik dan sumber kehidupan. Lalu, mengapa Tuhan membiarkan kita dicobai? Yang pertama, saudara, Tuhan membiarkan kita dicobai sebab itulah konsekuensi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sejak kita jatuh dalam dosa, kita tidak lagi hidup di dunia yang tanpa dosa. Kita harus senantiasa bergumul melawan dosa dan pencobaannya. Yang kedua, Tuhan memakai pencobaan ternyata untuk membangun kita menjadi manusia yang lebih dewasa. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan apapun. Ternyata saudara, Tuhan dapat memakai pencobaan untuk kebaikan kita. Saat menghadapi pencobaan, itu adalah sebuah kesempatan kita untuk bisa bertumbuh dan lebih dewasa dalam beriman. Pencobaan di tangan Tuhan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mendidik kita menjadi manusia beriman yang lebih dewasa lagi. Apapun yang kita alami, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan Tuhan bersedia menolong kita. Memang tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja sesuai keinginan dan cara kita. Tidak selalu Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan. Namun, yang terpenting adalah mengetahui bahwa Ia beserta dan menolong kita. Kedekatan dengan Tuhan itu adalah kunci kekuatan Daud. Ia tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa karena kita ini bukan siapa-siapa. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Selain pertolongan Tuhan, kita juga membutuhkan hikmat Tuhan. Mengapa hikmat? Karena hikmat menolong kita agar dapat melihat kehidupan dengan kacamata iman, dan dengan hikmat kita bisa mensyukuri setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kadangkala apa yang Tuhan perbuat tidak selalu bersesuaian dengan keinginan kita. Nah, bersyukur saudara itu penting dalam hidup ini. Bersyukur membuat kita selalu berpikir positif tentang segala hal. Bersyukur menolong kita melihat ke depan dengan pengharapan, tidak hanya selalu melihat ke belakang dengan keluhan dan dengan kekecewaan. Perlu kita merenungkan ini. Sebelum Anda mengeluh tentang rasa makananmu, pikirkan tentang orang lain yang menahan lapar di sepanjang kehidupannya. Sebelum kita mengeluh tentang pasangan hidup kita, pikirkan tentang orang lain yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup. Sebelum kita mengeluhkan anak-anak kita,
Pikirkan tentang orang lain yang dalam hidupnya sangat merindukan kehadiran seorang anak. Lalu saudara, sebelum kita mengeluh tentang pekerjaan kita, coba pikirkan tentang orang-orang lain yang masih berjuang mencari pekerjaan seperti kita. Dan akhirnya, sebelum kita mengeluhkan pelayanan kita, pikirkan Kristus yang telah terlebih dulu melayani kita. Dengan hikmat dan dengan pertolongan Tuhan, kita bisa terus mengucap syukur dalam kehidupan ini. Bersyukur itu adalah sebuah pengakuan. Bersyukur itu adalah sebuah tindakan iman. Karena kita menyadari bahwa hidup dan segala yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah saudara, ucapan syukur itu sungguh menguatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, belajar dari pengalaman hidup Daud, kami ingin mendekatkan diri kami hanya di dalam pertolongan Tuhan. Meskipun terjadi banyak hal dalam kehidupan yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, biarlah kami boleh tetap meyakini penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah masalah-masalah kehidupan yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kami, itu dapat membawa kami untuk menjadi umat beriman yang lebih dewasa beriman, yang lebih dewasa dan kuat. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini menerangi hati dan pikiran kami, dan kemudian dapat membimbing kami untuk menjalani kehidupan tetap dengan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Pada saat ini secara khusus kami ingin berdoa untuk program pemerintah di dalam pelaksanaan vaksin bagi masyarakat. Kami membutuhkan sesuatu yang dapat mendukung kesehatan kami lebih baik. Oleh karena itu, kiranya program vaksinisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh badan-badan pelayanan tertentu itu bisa Tuhan berkati sehingga hidup kami terasa lebih nyaman karena kami memperoleh satu jalan keluar yang baik menghadapi masa pandemi virus corona yang masih harus kami jalani. Bapa di sorga, berikan kami semua kesehatan, berkati keluarga kami dengan damai dan sejahtera. Tuhan juga tolong menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami yang menantikan pertolongan Tuhan yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Bila sebentar kami istirahat malam, lindungi dan jaga kami agar kami dapat beristirahat dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara. Tuhan memberkati.